Penajam, Balikpapan dan sekitarnya ya. Kukar Pak, Kukar. Kukar juga ya? Ya, oke. Saya mewakili dari Auto 2000 Pak. Mungkin ada yang belum tahu Auto 2000? Apa sudah tahu semua? Toyotanya ya. Oh, Toyotanya ya? Oke. Saya ada sedikit video mengenai profil dari Auto 2000. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal dulu sebelum saya nanti masuk memberikan beberapa materi yang sebenarnya hanya setengah jam saja yang saya sampaikan, yang insya Allah bermanfaat juga nanti buat Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin videonya bisa di play langsung. Auto 2000, jaringan Toyota terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk memberikan pengalaman dan pelayanan yang serba lebih bagi Anda. Dengan dedikasi yang penuh dari tim sales kami, Auto 2000 selalu berupaya agar berbagai pilihan kendaraan yang kami sajikan merupakan solusi terbaik dan paripurna terhadap kebutuhan, selera, tuntutan kualitas, serta nilai purna jual bagi semua konsumen kami. Dan waktu saya masuk ke Auto 2000 pertama, sangat ramah sekali dari marketing salesnya untuk menunjukkan mobil pilihan yang kita inginkan. Auto 2000 memulai perjalanan pada tahun 1970 dan berhasil memperoleh berbagai prestasi dan pencapaian yang gemilang. Sebagai jaringan retail otomotif yang berorientasi pada service excellence, Auto 2000 bersikap proaktif dalam mewujudkan misi yang menjadi identitas dari kualitas yang diberikan. Dengan kenyamanan pada showroom kami, customer tetap dapat melakukan berbagai aktivitasnya secara leluasa dan mengoptimalkan waktu tunggu. Cabang Auto 2000 yang terintegrasi dan terus bertambah di berbagai kota besar di Indonesia hadir sebagai solusi yang terpercaya bagi para customer untuk keperluan pembelian, perawatan, dan perbaikan kendaraan. Di setiap sudut tempat Auto 2000 itu selalu ada. Jadi kita tidak perlu takut untuk sampai kalau ada servis juga ada, kita harus menghubungi di mana-mana, kita tidak perlu takut. Fitur online booking dan Auto 2000 mobile apps diciptakan untuk customer supaya dapat mengakses berbagai layanan yang kami sediakan secara real time di mana saja dan kapan saja. Express Maintenance telah menjadi solusi favorit customer Auto 2000 yang mengutamakan kecepatan servis dan kualitas secara bersamaan karena fasilitas kami dilakukan oleh tim mekanik yang berpengalaman di bidangnya. Dengan situasi perkotaan yang padat, Toyota Home Service hadir sebagai jawaban bagi customer Auto 2000 ketika aktivitas di rumah tidak dapat ditinggalkan. Namun keperluan perawatan rutin tetap harus dilakukan agar kondisi kendaraan tetap prima. Salah satu standar yang ditetapkan dalam fasilitas body paint Auto 2000 adalah hasil akhir yang menjamin penampilan kendaraan tetap dalam kondisi prima. Untuk menjamin hal tersebut, bengkel body paint kami dilengkapi dengan teknologi terkini. Para mekanik telah terbukti dalam memberikan solusi yang relevan demi kepuasan para customer yang telah mempercayakan perbaikan kendaraannya di Auto 2000. Kami juga menyadari bahwa hal-hal tidak terduga seringkali terjadi dalam waktu yang tidak biasa. Tim layanan Emergency Road Assistance siaga 24 jam untuk memberikan solusi terbaik dengan dukungan tim teknis yang berpengalaman untuk merespons secara cepat dan tepat. Berbagai kemudahan dan fasilitas layanan tersebut dikemas dalam suatu wujud komitmen yaitu One Stop Concept. Semua prestasi dan pencapaian tersebut hanya bisa dimungkinkan berkat kepedulian, kehandalan dan komitmen dari tim Auto 2000 yang senantiasa mengedepankan kepuasan pelanggan. Komitmen Auto 2000 adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pelanggan Auto 2000. Dan untuk mencapai semua itu, Auto 2000 selaku dealer terbesar Toyota di Indonesia akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang dinamis, responsif,
responsif, dan terdepan. Auto 2000, member of Astra. Oke, terima kasih Mbak sudah dibantu. Ya, sudah paham ya Auto 2000 ya? Sudah, kalau gitu saya izin pamit sudah paham. Ya tadi sedikit ulasan ya mengenai company profile dari Auto 2000, di mana Auto 2000 sendiri saat ini memiliki hampir 130 cabang ya, dari Sumatera sampai Kalimantan saja. Jadi kita untuk wilayah Sulawesi sampai dengan Papua itu di-handle oleh dealer lain, jadi bukan dari Auto 2000. Dan Auto 2000 merupakan salah satu dealer yang terbesar, Toyota terbesar di Indonesia. Jadi sedikit kemarin diminta sama Pak Satoni, minta tolong dong isi mengenai apa ya, kita juga agak bingung juga menyiapkan materi yang disampaikan karena berhubungan dengan karir dan apa ya, kemarin kompetensi juga. Tadi juga sudah disinggung mengenai beberapa kompetensi yang tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui teman-teman SMK ini bisa kita serap nantinya di dunia industri nantinya. Ini sedikit sharing mengenai rekrutmen dan karir utamanya yang ada di PT Astra Internasional ya, dan Auto 2000. Jadi di kita istilahnya PT Astra Internasional TSO, Toyota Sales Operation. Kita utamanya adalah retailer untuk menjual produk Toyota. Jadi tidak hanya servisnya aja, servis ini sebenarnya hanya backup dari layanan penjualan. Jadi yang paling utama adalah jual mobil sebenarnya. Jadi bisnisnya itu jualan mobil, servisnya adalah salah satu backup untuk kita bisa survive dalam cycle orang dalam memiliki kendaraan Toyota. Mungkin sedikit perkenalan ya Pak ya. Nama saya Agung Budi Wicaksana. Saya sebenarnya masih baru lah di Auto 2000 ya, masih 10 tahun lah ya. 10 tahun di Auto 2000. Dulu saya dari Jakarta Pak sebenarnya, dan saya baru bertugas di 2020 ini sebenarnya, baru masuk di Balikpapan. Jadi sebelumnya saya menjadi supervisor di head office, kemudian juga 5 tahun saya di cabang Jakarta Utara, yaitu di Kelapa Gading. Jadi kalau Bapak tahu berita di TV mengenai banjir ya, sampai segini Kelapa Gading, daerah elit tapi banjir dan sebagainya. Nah, itu saya terima handle unit banjirnya yang masuk ke tempat kita. Nah, itu salah satunya kemarin. Ya, itu kemudian di 2020 ini bulan Februari saya dipindah tugaskan dari Jakarta ke Balikpapan Sudirman ya. Gitu. Ini sedikit profil saya, dan ini cabang Balikpapan Sudirman itu ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 29. Mungkin lebih familiar dengan daerah Marconi ya Pak ya, di mana cabang ini termasuk cabang tertua sebenarnya se-Kalimantan. Jadi cikal bakal Toyota Kalimantan ya sebenarnya di Balikpapan Sudirman ini, karena kita menelurkan yang namanya cabang Samarinda, kemudian ada Balikpapan 2 yang di MT Haryono, kemudian ada Sangatta, ada Bontang, ada Banjarmasin sampai ke Pontianak. Karena sentralnya dulu adalah kita paling pertama, karena kita berdiri kalau nggak salah itu ya tahun 1976 Pak. Waktu itu bareng masih kantornya di UT katanya. Wah itu saya juga belum lahir itu Pak. 76. Nah kemudian setelah itu tahun 80-an pindah ke tempatnya sekarang ini di Marconi. Nah itu menjadi cikal bakal dari cabang-cabang di wilayah Kalimantan. Nanti saya gambarkan juga beberapa cabang-cabang kita di Kalimantan dan nasional ya. Karyawan kita sebenarnya tidak banyak Pak, karena satu cabang itu ada sales, kebetulan kita juga ada bengkel body repair. Jadi tadi waktu company profile kan juga ada jasa repair yang memperbaiki servis ya. Kemudian juga ada yang body repair, yang ngecat-ngecat, body dempul dan sebagainya, itu juga ada di MT Haryono. Itu satu pimpinan kepala cabang di Balikpapan Sudirman. Ya, total manpower kita dalam cabang level Balikpapan itu GRBP itu sekitar ya sama penjualan ya itu sekitar hampir 100 lah.
100 karyawan. Dan untuk teknisi, bila dibandingkan mungkin dengan alat berat, kita bukan pilihan utama sebenarnya. Malah kita bukan banyak yang bukan company yang diidam-idamkan untuk masuk menjadi teknisi otomotif mungkin. Lebih cenderung pengennya masuk ke migas, pengennya masuk ke alat berat, pengennya perkebunan yang mungkin punya standar penghasilan yang lebih baik, lebih tinggi mungkin ya. Jadi kebanyakan kita sempat memang mengalami kesulitan untuk mencari manpower yang bertahan di tempat kita. Akhirnya beberapa terobosan sempat kosong itu rekrutmen ya Pak Eko ya. Dan kita mencari daerah dari Jawa gitu yang mau ke tempat kita. Ya namun ini pengennya dengan adanya link and match itu nantinya harapan saya dari rekan-rekan SMK yang ada di PPU dan sekitarnya Balikpapan juga bisa kita serap sebanyak-banyaknya untuk bisa masuk ke tempat kita. Jadi cabang kita kemudian unit penjualan rata-rata dulu Pak sebelum pandemi itu 115 per bulan mobil Pak, 115 per bulan. Sekarang ya turunlah 50%, sekitar 40 sampai 50-an Pak kita rata-rata itu. Kemudian revenue yang dihasilkan untuk bengkel per bulan itu sekitar 2M Pak, 2 miliar kita bisa hasilkan untuk bengkel. Dan DP sekitar 1,2 miliar Pak. Dengan unit entry rata-rata 65 sampai 20 unit entry per hari. Ya Pak, ini mungkin untuk company profile. Kemudian selanjutnya Toyota ini terkenal dengan istilah Kaizen, inovasi ya. Kebetulan Balikpapan ini termasuk menjadi cabang yang selalu berinovasi untuk perbaikan proses yang ada di tempat kita, utamanya di body repair-nya. Karena di tahun 2020 kita juga terpilih dikonteskan gitu ya, terpilih menjadi cabang yang terbaik se Asia Pasifik kemarin Pak, waktu Yokoteng. Kalau di kita istilahnya Yokoteng Pak, kalau di tempat Bapak mungkin pengimbasan ini. Jadi kita di sentral, kemudian kita ngajarin, ngasih tahu nih ke yang lain, mungkin gitu ya Pak ya? Atau nggak tahu, saya mungkin sama kali ya. Nah, istilah Jepangnya ini Yokoteng Pak di kita. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya familiar, yang kita lakukan ini sama sebenarnya Pak. Jadi kita sharingkan apa-apa yang sudah kita lakukan di Balikpapan, ya gitu Pak. Ya ini mungkin Kaizen dan inovasi yang pernah kita capai di 2017 sampai dengan 2019-2020. Nah, masuk ke intinya Pak, bahwa Auto 2000 sebenarnya mendukung yang namanya link and match antara dunia pendidikan atau vokasi dengan dunia industri seperti kita Pak. Dimana kita tahu bahwa dunia pendidikan itu harapannya tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Exindo siap kerja gitu ya. Dan di dunia industri juga membutuhkan sumber daya yang nantinya bisa kita serap langsung tanpa mengurangi waktu, kemudian biaya, sama juga kualitasnya juga harus mumpuni sehingga tidak banyak-banyak waktu dalam proses pengembangan yang akhirnya kita juga lebih produktif nantinya. Karena dalam proses pengembangan itu pasti semakin lama prosesnya, semakin lama juga nanti kita berproduksi. Jadi seperti itu. Artinya kita mendukung. Kemarin sempat kita ada divisit juga dari ini ya Pak ya, dari beberapa kepala sekolah juga ya Pak ya, Kalimantan Timur di tempat kita untuk ya intinya menunjukkan apa yang sudah kita lakukan lah. Yang mana kita dengan PPU juga membuka kelas yang namanya kelas Auto 2000 yang mungkin nanti akan saya jelaskan juga. Nah selanjutnya ini Pak, di Kalimantan itu kita hanya cuma 9 Pak, punya 9 cabang Auto 2000 ya, 9 cabang, itu ada di Samarinda, Tenggarong, Sangatta, Botang, Balikpapan. Ini ada 3, satunya ini body repair, kemudian ada Banjarmasin, Pontianak. Dan total manpowernya ini di sini yang nantinya istilahnya teknisi lah, utamanya teknisi foreman itu total hanya 150 orang Pak di Kalimantan. Namun kalau kita tahu Auto 2000 secara total itu ada 12.000 ya.
12.000. Nah, Kalimantan ini memang awalnya baru satu dan pengembangan di wilayah Kalimantan ini masih banyak nantinya ke depannya. Memang dengan kondisi pandemi ini setahun 2 tahun belakang ini kita sedikit mengurangi pembukaan outlet baru. Nah, dari 2 cabang ini nantinya akan dari 9 cabang ini penyerapan dalam SMK nanti kedepannya juga butuh dukungan, tidak hanya dari Auto 2000 juga, tapi banyak dealer-dealer non Auto 2000 tentunya. Seperti contoh di Kalimantan Tengah itu ada Wirauga yang sama-sama Toyota juga. Kemudian di Samarinda juga ada Sumber Harapan, Tarakan yang Toyota juga sama. Itu sama-sama Autoref juga, standarnya juga sama. Tapi mungkin belajarnya dengan kita bareng-bareng dengan Auto 2000 masih bisa bermanfaat juga nanti ketika masuk di non Auto 2000 atau bahkan dealer-dealer non Toyota yang lainnya. Nah, menurut saya apapun itu dimanapun selama otomotif semuanya basicnya akan sama nantinya, gitu ya, gitu. Nah, selanjutnya, sebenarnya kapan sih Auto 2000 melakukan rekrutmen? Karena tentunya ini yang diharapkan dari seluruh guru-guru atau dari seluruh sekolah bahwa seluruh siswanya itu kalau lulus bisa langsung diterima kerja. Namun di sisi lain dari sisi industri kita juga ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam rekrut karyawan baru. Sebagai contoh, yang paling utama adalah kebutuhan dari perusahaan. Kebutuhan perusahaan sendiri itu ada 2 utamanya. Ada pengembangan, misalkan peningkatan unit entry atau peningkatan unit-unit yang akan masuk ke bengkel misalkan kayak gitu ya. Oh, Balikpapan biasanya per hari 50, ternyata ada peningkatan jadi 60 per hari. Sehingga 10-nya kita serap butuh beberapa teknisi. Nah, itu kita lakukan rekrutmen. Atau yang kedua, oh di cabang sebelum ini dulu tidak ada cabangnya, tapi di situ sudah banyak market Toyotanya, sehingga kita perlu buka outlet baru. Sebagai contoh kita buka SSP sekarang ada di Penajam, juga ada di Pasir, misalkan kayak gitu. Karena Toyotanya belum ada, makanya kita buka channel. Ada kebutuhan untuk merekrut nantinya orang-orangnya. Nah, dari sini kemudian nanti kita atur planningnya, manpower planningnya seperti apa, sehingga nantinya akan muncul kita mencari source. Nah, source-nya ini dari mana? Tentunya dari sekolah-sekolah SMK yang menghasilkan lulusan-lulusan untuk otomotif. Yang itu nanti kita seleksi mengikuti proses sampai dengan placement. Placement ini penempatan, baik itu nanti di sini kebutuhannya, di Jawa atau di Sumatera atau dimanapun sesuai dengan rencana pembukaan cabang yang ada di Auto 2000. Nah, dari proses rekrutmen ini tentunya menjadi concern kita karena tadi banyak dengar curhatan orangnya ini, apalagi dari Pak Satoni juga nih ngomong, Pak, orang saya ini orang terbaik, ranking 1 sampai 10 ketika kita masukin tes atau apa, kadang nggak lulus atau malah nggak masuk, nggak diterima sebagai karyawan. Nah, ini mungkin perlu pemahaman juga dari guru-guru atau dari sekolah juga. Kadang memang faktor psikotes ini adalah faktor yang ada psikologi yang harus matching dengan kebutuhan kita. Kita ada standar minimum kompetensi atau standar minimum requirement yang dibutuhkan, yang dituangkan dalam tes psikologi, yang itu belum matching, belum cocok. Sebenarnya bukan tidak lulus, tapi belum cocok aja nih waktunya. Sehingga tentunya kita juga harus mengenalkan mungkin, karena kebanyakan dari siswa-siswa SMK sendiri itu udah dengar psikotes udah kaget, mentalnya udah down duluan, udah takut bahwa ini yang menentukan dan sebagainya. Padahal saya pun masuk kerja juga nggak sekali lulus gitu ya psikotesnya. Saya dulu pernah mau masuk duty, pernah mau masuk beberapa company juga sempat nggak lulus ya, sempat down juga. Tapi ketika kita pahami bahwa psikotes seperti ini, kita pelajari, kita sering dan sebagainya, ya tentunya ini juga paling kan mengenalkan tes psikotes ini kepada tim teman-teman kita, rekan-rekan dari SMK untuk tahu, paling kan ketika mengikuti sudah familiar. Karena kita takut kan itu banyak metodenya. Ya mungkin itu ya yang saya tekankan di psikotes.
Karena sebelum proses psikotes ini mungkin kita sudah melakukan proses sebelumnya, link and match itu tadi dengan pemagangan, ya mekanisme macam-macam lah untuk mengenalkan lebih dekat dengan industri itu sendiri, sehingga ketika masuk kita tinggal menyamakan standarisasi aja dengan melakukan sertifikasi yang dilakukan oleh internal dari suatu company tersebut. Ya mungkin ini utamanya yang menjadi garis besar saya, bahwa yang utama di psikotesnya, karena saya tahu juga mungkin apalagi di daerah, tadi ngomong daerah terpencil ya Pak ya, daerah desa gitu yang mungkin belum familiar dengan hal ini, mungkin bisa diakomodir lah Bapak-bapak semuanya untuk lebih mencoba mengetahui psikologi dari teman-teman semuanya. Nah, ini bocoran nih Pak. Ini kalau pengen menjadi karyawan Auto 2000 sebenarnya saya nggak boleh di-share mengenai hal ini. Tapi ini penting menurut saya, karena tadi yang dibahas sama psikologi kita yang utama adalah salah satunya kompetensi. Kemudian Pak Satoni tadi di luar juga ngomong, Bapak nggak bisa masuk karena Bapak kompetensinya nggak sesuai dengan ini. Saya bocorin kompetensi untuk rekrutmen dari Auto 2000. Yang pertama ada kecerdasan umum. Jadi orang-orang kita ketika kita rekrut, kita kasih pertanyaan based on dari 8 kompetensi utama ini. Kecerdasan umum seperti apa? Kemampuan berpikir logis dan kemampuan untuk memecahkan persoalan. Kadang kita tanya simpel-simpel aja, pola pikir seperti apa sih? Kalau mungkin gitu-gitu kan 1 tambah 1 dia 2 punya, bisa jawab. Tapi ketika kita gali ada case seperti ini, kira-kira dia jawabnya seperti apa? Setiap orang akan berbeda-beda menjawabnya. Nah, kita menilai dari sisi itu, kira-kira mana yang lebih tepat. Kemudian logika teknik. Sebagai anak SMK kan tentunya logikanya sudah teruji ya. Nah, kalau di otomotif mungkin ngetesnya ya tanya, kamu tahu nggak mekanisme kerja kopling misalnya kayak gitu ya? Kopling kayak gimana? Kayak gini Pak, kalau ini ditekan, ininya ada yang bebas sehingga pemindahan giginya bisa dilakukan dan sebagainya. Dia bisa ceritakan tuh ininya, ini paham. Berarti logika teknik berpikir dia jalan. Nah, keurutan, ya banyak lah macam-macam. Gak hanya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan dia belajar, mengajar, tapi juga hal-hal yang lain, yang aktivitas yang lain yang bisa kita gali di luar dari aktivitas sekolah. Ketekunan, penelitian, sistematika kerja. Nah, kadang kita ngetesnya di sistematika kerja ini kita tanya, dia bisa menjelaskan nggak sih secara urut, gitu. Urut, gini dulu Pak, gini dulu. Nah, ini karena pola berpikir. Jadi kompetensi tadi sudah dijelaskan dari psikolog kita, menurut saya cukup baik, karena ini juga harus dipahami juga bahwa di dunia kerja itu tidak melulu nilai, tapi juga kompetensi ini juga perlu. Kadang nilainya bagus, belum tentu diterima, nilainya kurang, tapi kompetensinya mungkin dia bisa komunikasi baik, bisa menjelaskan yang baik, dia lebih diutamakan untuk bisa diterima menjadi karyawan dan bisa lebih survive nantinya ke depannya. Daya tangkap, lebih paham nggak dengan apa-apa yang kita nanti. Nah, dari sini kita scoring lah istilahnya ya, kita scoring, yang akhirnya kita seleksi. Jadi ini baku Pak di kita. Jadi sebenarnya kalau nggak ikut workshop ini mungkin nggak tahu. Kalau misalkan mau auto dari Pak Satoni aja baru saya kasih tahu ini sepertinya ini untuk mengenai hal ini. Ya, mungkin itu Pak untuk kompetensi yang ada di Auto 2000. Nah, tadi disampaikan ketika sudah rekrutmen, kemudian masuk menjadi karyawan ya Pak ya, itu ada beberapa jenjang training. Sepertinya di semua company yang ada layanan servicesnya, training center atau learning center itu menjadi suatu hal yang wajib dimiliki untuk pengembangan sumber daya. Memang di Auto 2000 sendiri itu tidak pernah Pak ngambil teknisi yang sudah pengalaman dari tempat lain. Misalkan dia pengalaman di Honda gitu, kita hire untuk jadi teknisi kita, tidak pernah kita. Kita selalu memupuk dari bawah, memupuk dari nol, yang nantinya menjadi kader-kader kita. Mungkin kalau Toyota yang lain mungkin bisa jadi yang pindahan dari Toyota ini pindah ke Toyota ini mungkin. Tapi kalau untuk 2000 tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi tidak bisa meskipun dia jago di tempat manapun untuk masuk menjadi hire, menjadi karyawan kita, nggak bisa. Pasti harus dari bawah kalau terang. Dan tentunya ini proses, butuh proses yang panjang, yang lama,
yang nantinya juga akan berimbas pada ini kita juga, kepentingan kita juga ke depannya. Karena bisnis otomotif, apalagi sekarang infrastruktur ya, pemerintah cukup menggenjot infrastruktur, itu ada peluang buat kita untuk jual mobil banyak. Jual mobil banyak meskipun di Jakarta bikin macet ya, tapi kalau di daerah-daerah kan interkoneksi itu moda transportasinya masih paling favorit adalah menggunakan mobil daripada angkutan umum. Artinya kedepannya masih memungkinkan market otomotif ini masih terus berkembang. Jadi artinya menurut saya juga kita tanamkan juga pada anak-anak kita, siswa-siswa SMK ini untuk memahami hal itu dan memang fokus concern untuk bisa belajar dan mendapatkan hasil yang terbaik ke depannya. Ini sebagai contoh pertama ketika masuk dulu ada namanya program TITEP Pak, Sekolah Toyota Educational Program, salah ya Pak ya ini. Nah, technical. Ini direkrut dari anak-anak STM. Sekarang sudah ini karena memang kondisi kebutuhan ininya sudah semakin agak stuck ya, otomotif ini sempat stuck di 1-2 tahun terakhir ini sehingga memang di hold. Dan ini yang rekrutmen dari anak-anak SMK dari awal. Ini pasti dari anak SMK, nggak mungkin dari anak non SMK gitu. Karena kan kebutuhannya untuk otomotif SMK. Ya mungkin ada anak SMK-nya kalau otomotif direkrut dari Mekatron atau dari electrical jadi teknisi ada juga. Tapi pasti 100% kebanyakan dari anak SMK dulu. Nah ketika dia sudah di training di sini, dia akan masuk ke level selanjutnya. Nah step pertama yaitu Toyota Technician, ya ini TT istilahnya, Toyota Technician. Kemudian dia meningkat beberapa bulan ada jenjang waktu tertentu, kemudian jadi Pro Technician, Diagnos Technician. Ini dibagi 3, ada engine, chassis, electrical. Ini sama lah, seperti company tadi dari rekan kita dari Hexindo juga menjelaskan mengenai hal ini. Kemudian Diagnosis Master Technician. Dan sertifikasi yang dilakukan di Auto 2000 dan di Toyota ini adalah sertifikasi yang langsung ditandatangani oleh TMC, Toyota Motor Corporation dari Jepang. Artinya kalau sudah megang itu, Bapak mau ke Arab gitu ya, tahu ada sertifikasi itu udah langsung bisa diterima di Arab gitu. Yang penting bisa bahasa Arab aja udah nantinya kesananya. Kalau misalkan ke mana yang penting ada Toyotanya, Bapak punya sertifikat itu bisa langsung memang diakui bahwa sertifikat kita ini berlaku internasional dan semuanya sama jenjangnya. Nah, menurut saya memang penanaman training kemudian knowledge yang kita tanamkan ini investasi yang besar banget sebenarnya. Makanya sayang kalau misalkan ada karyawan kita yang istilahnya itu di tengah jalan berhenti kalau tidak ada karir yang lebih baik. Karena terus terang benefit yang diberikan juga menurut saya cukup mumpuni lah nanti kalau kita bisa berkarir di tempat lain sesama Toyota gitu ya. Sampai ke ranah ke master ya, tadi juga ada dijelaskan mengenai master, sama lah kita juga ada. Dan untuk memupuk ini semuanya dinaungi dalam namanya skilling contest. Jadi setiap tahun, ya kebetulan tahun ini kita juga mewakilkan dari Kalimantan untuk bisa masuk ke ranah nasional. Ya nanti nasional diundi, siapa yang menang nanti akan dibawa ke Jepang. Kayak gitu-gitu tuh juga ada di Toyota untuk meningkatkan motivasi kita. Best Technician, jadi kalau teknisi nomor 1 se-Indonesia tahun ini, nah itu nanti bisa dipilih gitu ya. Kita pernah nggak Pak? Iko? Dari Bapak? Belum ya? Nah tapi lolos nasional pernah ya kita ya? Ada ya? Pasti ya, setiap tahun ya kita lolos ini ya. Jadi ini, ya training skilling yang ada di Auto 2000 menurut saya sama dibanding dengan company-company yang lain di nasional di Indonesia. Ini penjelasan secara detailnya. Dari Toyota Technician ini melatih peserta akan melakukan perawatan berkala. Nah, makanya yang namanya TKR ya, teknik kendaraan ringan itu yang paling utama untuk kebutuhan bisnis adalah bisa servis berkala. Sebenarnya apa sih gambarannya dari teknisi bengkel kan? Tapi ketika di sekolah apakah dia belajar mengenai perawatan servis berkala? Belum tentu. Sehingga ketika di lapangan mau ganti oli aja bautnya yang mana bingung, tapi tahu dia oli harus diganti dan sebagainya tahu, tapi mau ganti oli aja tidak terbiasa melakukan itu. Makanya kerjasama yang kita lakukan juga untuk link and match itu salah satunya kurikulum servis berkala itu masuk sebagai salah satu silabus yang diajarkan untuk karyawan atau untuk ini yang magang-magang itu. Magang-magang itu pasti bisa.
Jadi 3 bulan magang di kita sudah mirip ya, bukan sama, mirip karena kalau sama sertifikasinya mirip dengan teknisi yang seolah-olah sudah ini statusnya masih anak SMK ya, belum ini ya, belum lulus ya, tapi sudah seperti orang yang sudah karyawan di tempat kita karena dia belajarnya juga sama seperti yang kita ajarkan. Jadi yang paling utama adalah perawatan servis perkara. Nah ini menjadi hal penting karena kalau sudah tahu ini mau kerja di Honda motor atau mau kerja di Daihatsu atau apa sama, basicnya sama dan yang ngajarin kita, sehingga ketika keluar yang itu tadi siap kerja itu sudah menjadi melekat pada diri dia dan dia pede untuk bisa melamar di company dealer otomotif. Kemudian pro technician, nah ini utamanya bisa bongkar pasang lah, bongkar pasang. Jadi kalau bongkar overhaul mesin, engine dan sebagainya, ini pro technician minimum sudah bisa melakukan. Ya, OH engine itu sebenarnya pekerjaan yang udah gampang aja sebenarnya karena sudah tahu ininya apa dan mekanismenya sudah baku ya. Nah, yang paling sulit adalah sebenarnya diagnosis. Karena Bapak kan sering kan pasti kan punya Toyota di sini nanya, waduh, kok ada bunyi-bunyi ini ya? Apa ya? Nah, setiap bunyi orang merasakan beda-beda. Ya, kadang bunyi ini, bunyi ngik di bagian depan, belakang dan sebagainya. Nah, itu harus orang yang punya kemampuan untuk mendiagnosa itu. Makanya kita bagi menjadi 3, engine, sasis, electrical. Nah, kalau bunyi-bunyi biasanya yang paling utama adalah teknisi yang master di bidang engine atau di sasis biasanya. Ya gitu. Misalkan pedal diinjek kok bunyi nyik. Nah ini apa? Oh kemungkinan dari mekanisme ini. Nah berarti dia harus punya skill di diagnosis sasis gitu. Karena berhubungan dengan drivetrain dan sebagainya. Nah kalau misalkan bunyinya di bagian engine, misalkan engine kok bunyi ngelitik ya, kenapa ya? Oh ini karena Bapak pakainya di sini pakai premium, nggak pakai pertama misalnya kayak gitu. Karena ngantri Bapak, sehingga bunyi. Nah itu mungkin salah satunya juga bisa kita sampaikan kepada pelanggan karena skillnya berbeda-beda. Sampai dengan master ya, Ini setiap cabang minimum harus ada 1 master technician untuk menaungi karena ini kompleks ya. Kebetulan saya sekarang juga bawa technical leader dari Balikpapan Sudirman ya, beliau juga sudah master dan kita juga hampir semua foreman ya kita sudah master technician. Jadi kalau keluhan utama ya Bapak kalau punya Toyota keluhan ya bawa ke Balikpapan Sudirman, ntar insya Allah akan beres ya Pak ya, mudah-mudahan. Nah gitu. Nah ini struktur organisasi cabang. Sebenarnya anak SMK masuk apa sih? Maksudnya ya di teknisi dulu lah, teknisi yang dia bawahan